Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pagi-pagi. Siang teman-teman. Sekarang jam 11, tanggal 25 Desember. Jadi kita adakan Zoom meeting kepada teman-teman KPP Situbondo yang kemarin positif hasil swabnya. Zoom ini akan menceritakan pengalaman mereka. Gimana sih rasanya kena? Gimana sih ciri-cirinya atau mungkin ada tips-tipsnya biar teman-teman yang lain bisa menjaga kesehatan dan tidak positif. Dan kita doakan yang sudah positif, ada 9 orang saat ini di KPP Situbondo agar segera sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan teman-teman di kantor. Nah, mungkin yang pertama tak mulai dari Mas Gesang dulu ya. Kok Gesang kok ketok banget ya Hanus? Kang, ojo di mute. Ojo di mute, Sang. Udah nyala, oke. Oke, Mas Gesang, sekarang isolasi yang hari keberapa ini, Sang? Jadi isolasi dimulai waktu ikut tes web. Tanggal 12 itu udah mulai isolasi, terus hasilnya keluar kan. Nah, itu baru pengumuman dari kantor di isolasi mandiri selama 14 hari. Berarti mulai tanggal 16 sampai 25. Sudah ada 9 hari ini ya berarti. Ya, itu makanannya disupport ya apa makanannya, Mas? Oh, beli Ya, Gojek apa? alhamdulillah sih dibantu sama teman-teman pelayanan. Terus Wah, ada juga bantuan dari paguyuban. Sama kan kebetulan kemarin itu udah dapat surat sehat dari puskesmas. Jadi udah mungkin udah bisa keluar. loh, bukan maksudnya kalau pelayanan datang bawa makanan kan bungkusan itu. Bungkusan Oh dilemparkan ke itu gimana cara pakai memberikannya ya? joker, pakai joker. Terus minta request ke Pak Jokernya, Pak minta tolong dicentelin di pagar gitu. Jadi biar nggak ada kontak. Oh, Jadi itu WhatsApp saya ya sama Anum bisa nih. Anum kan koordinatornya. Jadi isinya itu foto-foto gambar makanan dicentelin di pagar. Mas, itu ada makanannya di laporannya ya? pagar gitu. Ya. Jadi dari jokernya kan langsung ngirimi WhatsApp ke pemesan. Nah, langsung nanti begitu dikasih tahu ke saya udah ada di sana, ya saya ambil di pagernya itu. Jadi nggak ada kontak sama pengantarnya. Kalau Mbak Herlina, kan ini di mana sekarang posisi Mbak? Kediri, Mas. Kediri. Sekarang ada di Kediri. Di Oh, lo di Kediri, makanannya gimana Mbak? kemarin kan aku 7 hari dirawat di rumah sakit. Jadi makanannya dari rumah sakit. Oh, sempat ngamar teman berarti. Dari positif, ya swab itu ya tanggal 12, terus isolasi di rumah, baru ketahuan tanggal 16 positif kan. Habis itu sama pihak puskesmas dihubungin kan, diwawancara lalalala gitu. Disuruh datang ke rumah sakit, dicek dulu keadaannya kayak gimana gitu kan. Ya udahlah aku datang ke rumah sakit, ya nggak kepikiran macam-macam sih, ya sudah datang aja, di ronsen, cek darah, cek denyut jantung, kadar oksigen gitu-gitu lah, pokoknya ditempel-tempeli alat apa gitu kan, nggak ngerti kan. Terus di IGD rumah sakit itu, terus disuruh nunggu 2 jam gitu, aku tiduran di situ, tiba-tiba dibawain kursi roda, gerak-gerak, Bu, isolasi di kamar. Mak, aku terus langsung, iya Bu, diisolasi di kamar. Terus, loh, lah ini maksudnya belum nggak siap gitu kan, aku kayak ngamar di rumah sakit. Ya apa sih kok tiba-tiba, ya udah, tapi udah itu terus langsung dibawa ke kamar 1 itu baru tahu ternyata hasil ronsenku yang nggak begitu baik. Jadi di hasil ronsen itu ada infeksi di paru-paru. Jadi
pihak rumah sakit itu diisolasi. Jadi aku bukan termasuk yang tanpa gejala gitu yang boleh isolasi di rumah. Jadi menurut mereka karena di paru-parunya itu ada apa istilahnya kayak kabut gitu loh kata mereka. Flek ya? Iya gitu. Kalau aku lihat gambarnya sih ya kayak putih-putih, sembrut-sembrut gitu. Gitu. Iya, iya. Atau mereka ada infeksi paru-paru gitu. Oh ya wis lah, aku ya wis manut aja masuk ke sini, masuk ke rumah sakit dikasih obat gitu. Jadi kalau makanan ya dari rumah sakit pagi, siang, sore full buah, makanan udah buahnya aku malah kebanyakan sampai nggak sanggup makan aku. Lu makan terus berarti ya? Makanya buahnya obat. Iya mau makan. Selama ini kan mungkin makanku kan sedikit ya. Jadi dikasih buahnya gitu aku sampai munek-munek gitu. Terus obat tuh sekali misalnya pagi gitu ada 4 obat tuh. Paracetamol, pengencer dahak, terus buat flu-nya, buat paru-parunya aku, ya Allah obat kok banyak banget. Ada paracetamol berarti sempat panas berarti ya? Iya, kan gejalaku tuh sebenarnya banyak, Mas. Gejalaku dari awal tuh banyak. Oke. Oke, kita potong dulu di situ ya. Kita ke Dandi dulu ya. Takmu dulu, Pak ya. Halo, Dandi. Halo. Ya, ini artis kita ini. Artis itu Bondo. Akhirnya gara-gara Dandi positif, kita nggak bisa syuting video klip ini. Tertunda ini. Artis kita. Ya gimana Dandi? Kok kamu kok bisa tiba-tiba dinyatakan positif itu? Ya apa, Di? Ceritakan, Di. Wah, kan ini tanda-tanda positif kan terdiam akhirnya dia tuh. Hoi. Halo. Terkendala jaringan, Mas. Oh kan dia kira gejala positifnya kayak gitu juga, enggak ya? Oh, enggak. Iya, pemangannya terjamin ya, Di ya, di support juga sama teman-teman. Ya, alhamdulillah di support juga. Tapi kayaknya kok nggak ada apa-apa gitu di kamu, Di. Kemarin waktu datang hari apa itu kayak sehat-sehat aja kok tiba-tiba dinyatakan positif. Iya. Jadi kalau kasusnya saya itu tanpa gejala. OTG, oke. Nggak ada sama sekali, nggak ada gejala sama sekali, nggak batuk, nggak pilek. Indera penciuman juga masih bisa merasakan. Pusing? Tapi ternyata setelah saya swab test buat jaga-jaga aja, soalnya minggu ini kan mau pulang, mau ketemu keluarga. Itu ternyata dinyatakan positif. Jadi langsung disuruh isolasi mandiri. Gitu. Jadi, ya, atas kemauan sendiri kamu swab datang ke sana? Iya, atas kemauan sendiri. Wah, buat jaga-jaga aja biar nggak kepikiran. Padahal saya kemarin swab nyari yang gratisan. Waduh. Jadi kalau kemarin tanya sama Mbak Nina, siapa yang ada gejala? Terus terang saya juga ada gejala waktu pulang dari Jember, hari Jumatnya itu sakit tenggorokan. Sama sedikit demam sedikit sih. Cuman ternyata bukan COVID, alhamdulillah. Masuk angin aja. Gitu ya, tapi ya syukurlah dengan seperti itu. Oke. Ya, kita balik lagi ke Mas Gesang ya. Iya. Oke. Mas Gesang, waktu pertama kali muncul positif itu gejalanya apa, Mas? Malah itu kalau sebelumnya udah ada gejala, Mas. Jadi sebelumnya itu awal saya waktu kan tanggal 28 itu kan pulang ke Nganjuk. 27-nya kan hari Jumat. 28 November. 28-nya itu udah 28 itu udah langsung panas. Jadi 29 itu kan periksa ke dokter klinik di Nganjuk. Itu kata dokternya juga kan cuma ada demam doang ya Mas ya. Jadinya dibilang mungkin perubahan cuaca atau apa gitu. Ya cuma dikasih obat. Terus disuntik juga buat nurunin panasnya, sama dikasih surat izin
buat libur kerja. Jadi libur 1 hari waktu hari Seninnya. Nah, terus hari Senin itu masih panas. Terus nambah cuti lagi, cuti tahunan. Hari Selasa saya nambah 1 hari, baru bisa balik ke Situbondo. Itu waktu udah agak mendingan. Jadi Rabunya itu udah dingin, Mas. Udah nggak ada panas-panas gitu. Cuman kok masih lemes gitu badannya. Terus mulai agak kayak flu. Jadi hari Rabu, Kamis itu mulai agak flu, terus agak batuk-batuk dikit. Terus kok mulai indera penciumannya itu mulai hilang. Nah, itu yang paling yang paling jadi ciri-ciri. Kalau saya itu menurutnya kalau hilang itu lebih spesifiknya itu kayak kalau nyium sesuatu itu jadi baunya sama semua, Mas. Maksudnya kayak gimana ya? Minyak Ada telon, minyak bau kayu yang putih itu. Ya, ada bau yang kayak pas banget gitu. Nggak bisa dijelasin karena nggak ada bau yang mirip sih. Mungkin kayak mirip bensin atau apa ya? Atau bau apek gitu loh, Mas. Jadi malah waktu nyium pertama itu kan lagi buka baju dari laundry. Kok bajunya baunya aneh gitu ya? Ya udah dipakai dulu terus keluar kan pakai motor. Kok baunya aneh terus gitu. Apa mungkin efek baju gitu kan ya, terus disemprot parfum. Kok parfumnya juga baunya aneh. Jadi berarti baru tahu, wah kayaknya hidung saya yang bermasalah. Mungkin jadi terus mulai ada gejala lagi, Mas. Itu mata itu rasanya kayak perih. Terus belakang mata itu agak nyeri. Nah, itu kok rasanya terus nyari-nyari kan, googling gitu di gejala-gejala COVID. Kok mirip gitu ya. Terus hari Senin akhirnya punya inisiatif mau ikut rapid test di Elizabeth. Tapi rapid testnya ternyata negatif. Nah, habis itu agak lama, jadi udah 1 minggu itu berarti Senin ya. Terus dari kapan itu? Rabu atau Kamis ya? Kita ikut rapid di kantor. Kamis ya, Mas? Ya, Kamis tanggal 10 ya. Nah, Kamis tanggal 10 kan itu rapidnya pakai yang ngambil dari arteri. Kalau yang dari Elizabeth itu rapidnya pakai yang dicoblos jari. Jadi yang ya, itu hasilnya negatif. Terus waktu baru rapid pakai antigen, yang rapid yang pakai itu loh, yang pakai mendeteksi imun IgG sama IgM, itu baru kelihatan positif. Ternyata malah udah tinggi, udah IgG-nya 14, berarti mungkin sudah ada agak lama ya berarti. Kalau dilihat dari IgG-nya 14,56, terus IgM-nya 0,1, udah berarti sekitar udah ada mungkin 1 minggu atau 2 minggu. Oke, Sang. Itu kamu nggak bisa mencium baunya, itu maksudnya bukan nggak ada bau ya, tapi ada bau tapi aneh dan semuanya aneh semuanya gitu. Semuanya kayak itu semua. Bau bensin gitu kan. Ya kayak nggak ada yang sama sih, Mas, cuman mirip bensin atau mirip bensin sama apek gimana gitu. Apek, ambu handuk, gak garing gitu kan. Agak mirip, cuman nggak sama. Gitu ya. Gitu. Tapi intinya baunya nggak enak paling ya, pokoknya ya. Terus ada kalau gejala yang lain sih, itu mungkin tidurnya itu jadi nggak bisa nyenyak, terus kayak agak insomnia gitu, Mas. Oh, lah main game tok, Enggak, kan kalau hari kerja nggak main game, Mas. Oh iya. Terus jadi pernah sih sehari itu agak sesek, cuman sama dada berdebar-debar gitu loh, Mas, jantungnya deg. Kayak habis olahraga terus. Cuman kan lagi nggak olahraga ya, kok ngerasanya nggak enak. Cuman sehari aja sih yang paling. 1 hari itu yang berarti kamu paling parah, maksudnya padahal kegiatannya nggak banyak tapi deg-degan terus gitu ya? Iya, deg-degan. Oh iya, oke. Baru tahu positif setelah. Oke. Saya pause dulu ke Mbak Herlina ya.
Halo, Mbak Erlina. Di-unmute dulu, Pak. Oke. Ya, kalau yang Mbak Herlina rasakan, itu apakah sama dengan Mas Gesang? Katanya setiap orang itu punya ciri masing-masing ya. Gejalanya itu ada yang seperti ini, ada seperti itu. Punya sampean gimana, Mbak? Tanggalnya juga hampir sama. Kalau saya itu mulai hari Senin. Senin ngantor itu kan. Jadi kan tiap minggu kan mesti pulang ya, pulang Senin ini tanggal gitu. Mbak. Senin ini tanggal 30 tanggal 7 apa tanggal 30? Ya, 30 November. 30 November, satu bulan berarti ya. Iya. November itu kan hari Senin. Hari Senin kan biasa kan, habis PP Kediri Situbondo kan paling ya gak enak gitu kan. Kesel lah, capek gitu kan. Ya udah itu aku inget banget jam 10 itu aku bersin nggak berhenti. Jadi jam 10 tuh, hayu, gitu terus. Hajing terus kira aku kayaknya aku tahu. Jadi terus ya dropletku. Hajing terus bersin terus tiba-tiba ya gak enak di sini kan. Aduh, aku kok flu gitu kan. Aduh, aku kecapean nih, aku flu gitu. Jadi di sini bersin terus kan. Sampai ya siang gitu tambah gak enak nang ya persis kayak orang flu biasa lah, flu ya, persis okay. Sampai malam, nah mulai matahari terbenam kan agak dingin tuh, udah mulai aku sesek. Karena ini tapi aku memang punya bronkitis ya, maksudnya dari lahir tuh suka sesek. Jadi emang sesek itu udah biasa gitu aku. Sesek itu ya 3 bulan sekali. Kalau kecapean itu masih sesek gitu. Jadi aku ketika sesek, ya udah sesek aja. Aduh, sesekku kumat gitu. Aku capek gitu mesti. Udah flu, sesek gitu. Terus semakin malam dini hari gitu meriang. Udah meriang, menggigil tuh nggak enak gitu. Sampai aku pakai kaos kaki, pakai jaket gitu kan. Biasanya kayak gitu kan, pakai jaket, kerupuan itu di kos biar anget, terus biar keluar keringetnya gitu lah, kayak orang-orang flu gitu lah, minum anget gitu-gitu. Ya, tak pikir ya biasa lah aku sakit-sakit gitu, capean. Itu berlangsungnya selama 3-4 hari. 3-4 hari setiap malam kayak gitu terus. Untungnya tuh setiap malam gitu. Jadi kalau pagi, kalau matahari udah mulai terbit meninggi itu aku nggak sesek gitu. Jadi kalau udara itu udah mulai anget gitu, aku udah nggak meriang, nggak sesek. Tapi pagi itu aku inget dari Selasa. Selasanya itu pusing banget. Aku nggak pernah pusing itu kayak gitu. Jadi kan ngerjain kerjaan kantor tuh satu-satu doang. Ngerjain SKB satu, udah kayak tidur di kubik. Sampai siang itu jam 2, aku sampai pinjem kardusnya Pak Rizal, itu kan ada kardus berkas. Itu aku, Pak pinjem ya Pak, ya aku udah nggak kuat bener naruh kepala itu. Aku di ruang ruang extend ya, yang sebelahnya Maskon 1, di ruang extend tuh, tak gelar di situ, wes aku tidur. Saking nggak kuatnya aku pusing. Aku tidur di situ, bangun-bangun tuh 2 jam, jadi beneran kayak, loh, aku 2 jam ya? Kayak nggak sadar, kayak pingsan gitu loh. Aku udah tidur 2 jam, terus kan ngerasa nggak enak, terus balik lagi ke meja, gitu tetep, ya udahlah kan, karena di dispo kan, ya udah kita kerjain dikit-dikit gitu. Tapi masih masuk kerja, karena aku pikir ya aku biasa sakit lah, kayak gini. Itu tuh parah-parahnya itu. Malam tuh sesek mesti. Tapi itu 3-4 hari. Itu parah-parahnya. Setelah itu biasa. Hari Kamis, Jumat tuh udah seseknya tuh nggak separah yang kemarin-kemarin lah. Seseknya itu cuma ampek-ampek doang gitu. Jadi kayak 15 menit sesek, enggak gitu. Enggak yang parah lah. Terus minggu selanjutnya, kan itu aku pulang ya. Pulang. Minggu selanjutnya tuh aku udah ngerasa enak gitu. Udah
ya ada meriang tapi nggak yang menggigil gitu, kayak cuma nggak enak badan gitu setiap malam. Sesek juga cuma ampek-ampek. Cuma yang aku curiga itu hari Senin, aku inget aku pesen rujak cingur. Pesen rujak cingur, makan. Cret. Loh, kok gak enak rasane? Iki kok rujak cingur ngene rasane? Aku curiga kan. Padahal aku udah nggak flu, udah seseknya udah ini, udah berkurang, udah merasa sehat lah ya, merasa sehat. Kok rujak cingur gak ada rasanya? Aku bingung kan. Terus mendenial gitu kan. Kan tahu kalau itu ciri-ciri COVID gitu. Terus enggak mungkin ini aku cuma sisa-sisa pilek yang kemarin lah, enggak COVID gitu. Terus aku pesen lagi malamnya itu yang spicy gitu, yang micin banget. Itu juga sama. Aku nggak bisa ngerasa yang micin gitu, yang biasanya aku pedes spicy gitu. Ini kok nggak bisa ngerasa tuh. Terus aku baru di kamar mandi gitu, ya kamar mandi kan biasanya kalau kita mandi kan ada bau-bau nggak sedap tuh ya. Itu aku sama sekali nggak bisa bau. Sebentar terus, Mbak. Mbak. Sampean selain nggak bisa mencium bau, juga nggak bisa ngerasa, Mbak? Tadi katanya. Betul, nggak bisa ngerasa sama sekali. Semua masakan itu sama. Walaupun pedes. Walaupun rujak cingur loh kan, pedesnya itu kan ini banget ya. Makanya aku kaget. Pas rasain rujak cingur tuh kaget aku. Loh, rujak cingur kok ngene rasanya? Harusnya gak gini. Mungkin pedesnya harus 1 kilo mungkin baru kerasa, Pak. Aku wis langganan, wis cocok banget aku. Sampai gak kerasa. Sampai terus aku mencoba itu bauin minyak kayu putih itu nggak kayak biasanya. Kalau aku bau itu masih lah, minyak kayu putih kan nyengat banget ya. Tapi ini jelas berkurang itu. Minyak kayu putih itu harusnya nyengat, tapi aku paling cuma 20% gitu. Bisa bau tapi nggak kayak gini harusnya gitu. Udah, terus aku mulai curiga, aduh, ini aku kok mengingat lagi yang kemarin, seminggu kemarin kok sesek, demam, pusing, penciuman berkurang. Aduh, aku nih, kok kabeh cocok ya aku nih. Ya Allah, kabeh kok cocok COVID. Tapi terus kan, ya Allah, enggak, aku sehat, aku gitu. Aku kayaknya udah sehat gitu. Iya gitu terus sih. Sampai akhirnya rapid dan reaktif. Kalau mata yang bengkak itu aku justru sesudah dinyatakan positif, udah di rumah, itu mataku. Jadi pas masuk rumah sakit itu perih, pedes, gatel, aku ngerasa pengen ngucek terus ternyata sama pihak rumah sakit kan disenterin gitu ya, dilihat nggak sama ukurannya. Jadi mata kananku ini agak ya abuh gitulah. Oh iya. Itu mereka tahu lah gitu. Agak abuh gitu. Tapi emang rasanya nggak enak banget. Udah tak tesin obat mata, nggak mempan. Jadi beda ya antara tadi Gesang kan bilangnya baunya terasa aneh ya. Kalau sampean baunya sedikit gitu ya. Tapi tetap seandainya minyak kayu putih tetap bau minyak kayu putih. Kalau Gesang kan minyak kayu putih mungkin jadi bensin gitu kan ya. Itu jadi aneh. Kalau sampean itu jadi nggak berbau ya. Jadi nggak berbau, jadi berkurang banget. Kalau bau aku berkurang banget, kalau perasa hilang sama sekali. Hilang sama sekali, oke. Sekarang sih oke sekarang ya, sudah nggak ada masalah ya. Oke, kalau soal pembau perasa maksudnya udah 2 minggu itu aja. Udah semakin kesini udah bagus sih. Tapi ini terus kan, maksudnya dicoba terus kan tiap hari tuh makan ini, kerasa. Terus kita itu kayak nginget-nginget, ini tuh rasanya harusnya gini gitu. Kalau nggak kayak gini, berarti masih belum pulih. Oke. Oke, sekarang sudah nggak ada sesek lagi sudah ya, sesek udah hilang. Dan banyak gejala udah hilang lah ya sekarang ya.
banyak gejala udah hilang sih iya. Cuma dikit mungkin masih ada sisa-sisanya sih. Aku kalau tarik nafas yang panjang gitu kayak angop itu di ujungnya itu masih kayak ada sesuatu gitu. Ya, itu terus batas kayak ambaan di loh. ada apa ya, mungkin kayak kerikil-kerikil apa yang kayak gitu loh. Ya, aku nggak bisa gambarin sih ya. Pokoknya ada sesuatu ketika nafasnya itu tarik nafas yang panjang banget. Bukan nafas biasa kayak gini ya. Yang nafas dalam gitu. Gitu kayak ada sesuatu. Ya mungkin kabut di paru-paru ini belum bersih ya. Kan mungkin nggak bisa secepat itu bersih. Ya bertahap lah, semoga. Iya. Semoga segera bersih. Untuk Dandi sekarang, Mas Dandi. Halo? Halo? Oke, Di. Kalau untuk Dandi sendiri, sama sekali nggak ada gejala ya? Bau, panas, pilek, batuk, pusing, ya, berbusa sama mulutnya. sekali tidak ada gejala. Iya, sama sekali tidak ada gejala. Tapi di dalam tubuh itu ada virus coronanya, ada virus COVID-nya. Jadi sehat-sehat aja, tapi dalam tubuh ada virus COVID, jadi masih bisa menularkan ke yang lain. Iya, berarti dengan Mas Dandi mengadakan swab mandiri itu sudah menyelamatkan banyak nyawa. Wah, kepala besar dia. Ya tapi bener, terima kasih loh untuk Mas Dandi. Justru orang-orang kayak Mas Dandi itu jadi udahlah, saya swab sendiri untuk keamanan bersama lah. Akhirnya setelah dinyatakan positif, beliau bersedia untuk diisolasi ya. Wah, kita beri tepuk tangan. Tapi untuk hasil kemarin itu ini Mas, kan waktu itu pernah juga rapid test 2 kali di tanggal 10 Desember sama tanggal 17. Tapi hasilnya non reaktif. Gitu. Hasilnya non reaktif, tapi karena pikirannya tidak tenang ya udah. Berarti kamu punya feeling berarti kamu. Iya, ada semacam dorongan sih. Iya. Enggak, soalnya kan kemarin itu waktu sebelum kamu rapid sama itu kan sempat berbusa kan mulutnya kan. Waktu sudah lama itu, Mas. Ayo cepet negatif lah nanti sekarang. Ini lagunya udah banyak ini. Amin. Oke, mungkin gitu. Ada ini enggak tahu enggak kamu di kira-kira kapan sih kamu bisa kena itu? Kenanya kapan sih begini? Kalau tepatnya kapan itu nggak tahu. Tapi kalau setelah saya lihat literatur, dia terdiam. Ini ciri-ciri juga ini kayak gini. Ciri-ciri pulsanya habis. Halo. Wah, sepertinya Dandi. Ya, putus kayaknya jaringan. Wah, lihat mukanya Dandi terdiam. Kalau Mas Gesang, kapan sampai kena itu, Mas? Kalau awal mulai panas itu kan hari Sabtu. Cuman kalau baca-baca itu kan antara muncul gejala sama masa inkubasi itu kan ada jedanya ya Mas ya. Mungkin antara 1 hari atau 2 hari. Jadi mungkin waktu masih di Situbondo bisa jadi. Karena kan kalau saya tahunya kena itu nggak bisa tahu Mas, karena kan virusnya sudah nggak kelihatan. Juga kan ada juga mungkin orang yang OTG atau orang yang tanpa gejala gitu kan ya. Jadi nggak tahu ketularnya dari mana. Nggak tahu juga ya, mungkin waktu di warung atau mungkin. Ya bisa jadi waktu makan di warung kan banyak orang, atau bisa jadi ya di jalan juga bisa mungkin. Dandi itu sudah online Dandi. Oh iya. Ya apa maaf Mas, tadi ada masalah jaringan lagi. Jaringan. Ada batas datanya. Ya. Gimana? Kamu waktu kenamu itu kira-kira feelingmu sih di mana sih waktu itu? Kalau feeling saya setelah lihat literatur di Google itu, kalau hasil rapidnya negatif atau non-reaktif, terus hasil swab-nya positif, itu berarti virusnya baru masuk antara 1 sampai 7 hari. Mungkin
3 hari sampai 4 hari dari tanggal swab testnya, baru virusnya itu masuk ke saya. Mungkin ketularannya waktu berinteraksi dengan orang luar mungkin, gara-gara sering beli makan dan lain-lain itu. Tapi kan Dandi sama Geseng kan satu seksi ya, nggak pernah pelukan gitu kan? Waktu di, enggak kan ya? Enggak takutnya. Enggak pernah Mas, enggak pernah. Enggak bercanda ya. Oke, jadi emang gitu ya perlunya untuk menjaga pakai masker sama cuci tangan itu karena kita nggak tahu mungkin ya kapan bisa tertular, virusnya nggak kelihatan itu. Bahaya juga ya. Kalau untuk Mas Gesang sampai saat ini pengobatannya yang udah dilakukan apa aja, Mas? Ya, pengobatannya untuk mengurangi gejala aja, Mas. Jadi batuk itu ya minum obat batuk. Ini udah beli yang Woods. Kemarin itu oh ya nggak boleh ya? ya? Iya, nggak apa-apa. Bukan nggak komersil kok. Oh ya, nggak ada ini ya. Terus sama ini kemarin pakai Sanadril untuk mengurangi batuknya aja. Itu dari dokter dah? Enggak. Jadi kan awal itu ya waktu panas itu diobati obat panas, paracetamol, disuntik itu udah. Terus waktu tahu positif itu kan dikabari juga dari puskesmas. Ya disaraninnya juga sama. Kalau misalkan batuk-batuk, Mas ada gejala apa Mas ya? Batuk-batuk ringan sama kadang pusing gitu. Ya udah minum obat apa? Saya bilang ya minum obat Sanadril, terus sama minum vitamin, ya udah gitu. Jadi ya mungkin sudah sesuai. Gitu karena aja. Kan memang belum ada obatnya ya Mas ya, COVID-nya. Iya sih. Nggak dikasih vitamin kah apa mungkin? Ada vitamin, dibeliin sih sama seksi. Wah, baik sekali seksi pelayanan ini. Kalau Mbak Herlina obatnya yang kayak sama aja ya, seperti yang dirasakan dokter sama Gesang sama aja. Kalau mungkin ini sih aku mau yang tertular tadi loh. Oh iya. Apa awal? Ya gimana? Ceritakan. Ya, oke. Nah, ini saya mau mengakui kesalahan dulu lah. Kesalahan karena saya tidak mematuhi protokol kesehatan. Itu aku akui. Oke, jadi sebenarnya kantor kita sebagai yang garda depan gitu ya, TPT dan helpdesk itu kan sebenarnya kantor kita kan sudah menyediakan alat-alat pengaman gitu. Kayak masker, face shield, sarung tangan, dan kaca yang di depan itu ya. Kaca. Ya. Nah, itu ya. Nah, itu tidak saya pergunakan dengan maksimal. Itu aku akui deh. Jadi selama ini kalau melayani WP itu hanya pakai masker dan kaca yang di depan. WP yang dilayani di Waskon 1 itu kan lama ya. Kita ngomong tuh kan lama. Tergantung permasalahannya lah. Kadang ya 5 menit, kadang bisa lama. Itu saya nggak pakai face shield. Dan nerima berkas WP saya juga nggak pakai sarung tangan. Itu kesalahan. Dan satu lagi kesalahan, mungkin saya aja. Teman-teman Waskon 1 mungkin enggak ya, saya aja. Ketika saya menerima konsultasi yang elektronik e-faktur, kan WP bawa laptop tuh. Yeah. Laptopnya kan mesti tak pegang dan tak utek-utek gitu kan. Nah, saya kesalahannya adalah menyingkirkan kaca yang di depan itu. Tak turunin. Itu salahku. Itu aku ngaku salah. Tak turunin supaya laptop WP itu bisa tak geser-geser. Maksudnya geser, utek-utek, terus gini Pak, gini gitu. Biar gampang. Kan kalau ada itu dengan kaca, terus space-nya meja itu kan aku rasa nggak, itu Pak, itu biasanya kan gitu kan nggak bisa kan. Kalau e-faktur kan emang harus kita pegang laptopnya gitu loh. Iya. Jadi ngerasa susah, terus tak turunin kacanya itu. Sementara ya nggak pakai face shield.
cuma masker aja. Itu. Jadi emang protokol kesehatan aku lalai banget. Dan pas di seksi itu ketika nggak bicara sama orang itu tak lepas ke dagu. Jadi nggak aku pakai. Jadi kalau misalnya ngerjain apa di komputer itu karena memang ya sesek gitu kan, ngap lah kita semua kan ya ngap. Harusnya kan nggak diturunin apapun yang terjadi gitu ya wes aku tak turunin gitu ngerjain. Padahal kan kita ngomong kan ya sama sebelah itu kan mungkin dropletnya kan melayang-layang gitu kan ada airborne kan. Yeah. Itu nggak disadari gitu loh. Kayak gitu dan itu emang salah banget. Makanya Waskon 1 sampai ada 3 itu ya mungkin itu ya. Iya. Kalau yang sama WP itu aku ngaku salah banget. Iya, itu mungkin ya. bisa jadi pelajaran buat teman-teman gitu loh. Betul. Betapa pentingnya protokol kesehatan itu. Dan itu udah aku akui, itu terjadi ke aku juga. Mungkin aku ketularan sama WP, mungkin. Karena kan kita ngadepin WP kan banyak tiap hari. Nggak tahu keadaan mereka kayak gimana. Gitu. Iya sih. Soalnya saya juga kalau ada WP juga konseling itu juga apa yang anti huru hara, kaca depan anti huru hara itu tak singkirkan juga itu. Iya kan. Kadang-kadang waduh kok ngomong nggak kelihatan orangnya gitu. Agak susah sih. Kadang-kadang kalau TPT kan udah paten di situ dan nggak bisa diturunin gitu. Iya. Lebih aman ya. Soalnya kadang-kadang kan apa kacanya depan itu kan kesenggol dikit kan mau jatuh ke tempat orangnya gitu. Iya kan. Nanti kita dikira mencelakai, karena kan bahaya sebenarnya. Oke, Mbak mau share nggak waktu sampai dirawat di rumah sakit itu tertanggung BPJS semua apa enggak? Oh iya, jadi dari mulai aku masuk sampai aku keluar tidak ada sepeser pun uang yang aku keluarkan. Oke, berarti negara menjamin ya yang kena COVID. Nggak usah takut BPJS. Waduh, aku iklan aku. Aku nggak tahu itu apakah ada hubungannya sama BPJS apa enggak. Artinya maksudnya kalau kita PNS ada kartu BPJS, kayak aku mungkin free ya. Karena pas di awal itu aku dimintain kartu BPJS juga. Pas ada ya udah tak serahin. Tapi kalau swasta aku nggak tahu loh. Maksudnya apakah sama gitu. Oke. Ya, sekarang saya mau membacakan testi dari Mbak Ainun ya. Mbak Ainun kan karena tidak bisa mengikuti kita, nggak tahu mungkin karena kan katanya dengar-dengar ke Pasir Putih ya, di isolasi di sana. Oh, iya. Mungkin di sana nggak ada sinyal di Pasir Putih ya, jadi tidak bisa mengikuti juga. Jadi untuk Mbak Ainun itu mulai muncul gejala sekitar hari Kamis tanggal 10 Desember, batuk pilek kayak gejala flu ringan biasa, tapi nggak ada demam. Dan tanggal 12 hari Sabtu itu sudah membaik. Kemudian Selasa sore tanggal 15 Desember, sepulang kerja itu tiba-tiba tidak bisa mencium bau. Mungkin sama kayak Mbak Herlina ya, dia nggak bisa mencium bau. Kalau Mas Gesang kan bisa tapi jadi tidak sesuai dengan baunya ya. Kemudian di hari Rabu tes rapid hasilnya non reaktif. Tapi dia lapor ke kantor dan dijadwalkan untuk swab test karena ada gejala-gejala yang mirip COVID walaupun hasilnya non reaktif. Dan setelah di swab ketahuan baru hasilnya positif dan memulai isolasi mandiri di kosan. Menurut pengakuan Mbak Ainun, kapan diketahui positif? Minggu malam tanggal 20 Desember. Ya jelas ya, soalnya kan minggu malam waktu itu umumnya. Yang diumumkan Mbak Nina. Saya sama membaca ini soalnya. Kemudian untuk keadaan saat ini sudah cukup tenang karena orang-orang yang sempat kontak erat sudah melakukan tes dengan hasil negatif semua dan semuanya dalam kondisi sehat. Jadi dia lega karena dia tidak menularkan ke teman-teman yang lain, kayak gitu ya. Kemudian obat yang dikonsumsi adalah vitamin C, madu, habatus sauda dan probiotik. Nah, probiotik loh Mbak. Kalian nggak minum ya probiotik ya?
Ini yang sakit paru-parunya diminum untuk ususnya. Probiotik itu ternyata ada gunanya. Kemudian kumur dengan betadine, obat kumur 3 kali sehari. Bilas hidung dengan Breti nasal spray. Ada itu yang biasanya disemprot gitu, nasal spray itu. Dan sering minum air putih hangat. Nah, itu tipsnya dari Mbak Ainun ya. Kemudian tambahan obat saat karantina, yaitu asetil sisa, itulah pengecer dahak, dan CTM dan vitamin B. Nah, ini lagi, kapan kira-kira terinfeksi? Nah, dia mengira kira-kira kemungkinan tanggal 10 sampai tanggal 15 Desember. Saya nggak ngerti dia terinfeksinya gimana, karena dia kemungkinan di Banyuwangi itu per kantor, jadi dia nggak bisa mengetahui secara pasti. Ya, memang lah semuanya mungkin nggak tahu secara pasti ya. Cuma kan untuk Mbak Herlina kan kemungkinan besar kan ketika menghadapi wajib pajak. Gitu ya. Kemudian untuk biaya pengobatan ya hanya rapid test 150.000 untuk pengobatan nggak ada karena hanya isolasi mandiri, tidak dirawat di rumah sakit. Untuk sekarang ke Mbak Herlina ya. Nah, ini kan mungkin teman-teman ada yang nonton, ada pesan nggak untuk teman-teman? Mungkin menjaga kesehatannya gimana? Atau silakan disampaikan aja Mbak. Yang utama pasti yang itu tadi, yang belajar dari kesalahan saya. Itu protokol kesehatan tuh yang nggak boleh kita sepelein lah. Itu udah pasti penting banget. Itu. Kalau selama ini kan, aduh ngap ya udah diturunin. Itu ternyata ya nggak gitu, karena COVID ini masih ada di sekitar kita, nggak kelihatan, dan kita nggak tahu carrier-nya itu siapa. Sama sekali kita nggak tahu, nggak tahu ketularan kapan. Gitu. Jadi protokol kesehatan tuh wajib lah dilaksanakan. Terus imun tuh nggak bisa kita sekonyong-konyong, wah sekarang lagi sakit, maka marilah kita. Imun itu dibentuk dari lama sebenarnya, imun yang ada di dalam tubuh kita. Itu semakin menyadarkan kita bahwa makan yang benar, olahraga, tidur yang cukup, dan pikiran yang rileks itu penting dalam keseharian kita sepanjang waktu itu. Nggak cuma pas sakit aja, tapi ya harusnya di hidup kita itu kayak gitu. Terus buat yang positif, terus terang saya sebagai yang positif awal-awal itu ya, sangat merasa bersalah. Di rumah sakit tuh saya merasa bersalah banget. Setiap lihat WA kantor gitu, nambah itu, saya ngerasa, ya Allah, aku yang nularin gitu. Aku yang nularin, terutama pas Mbak Ajeng ketularan ya, terus terang, saya tuh merasa bersalah banget. Kayaknya aku yang nularin Mbak Ajeng gitu. Kayak karena Mbak Ajeng kan di depanku, tuh, aduh hari ini Mbak Ajeng ini kena dropletku pasti. Terus lagi hamil, terus tiba-tiba sesar. Mbak Ajeng tiba-tiba sesar, aku langsung pusing mas, aku di rumah sakit tuh jujur aku langsung pusing sama gitu. Aku kayak ngerasa bersalah gitu. Tapi terus teman-teman lainnya nggak usah, udah nggak usah dipikirin gitu. Ya ditenangin lah. Kadang pikiran gitu bagi penderita yang masih positif, kita yang masih isolasi mandiri itu ngaruh banget. Terbukti dari saya itu waktu Mbak Ajeng positif langsung sesar itu aku langsung pusing, langsung pengaruh gitu. Jadi sebisa mungkin yang teman-teman yang masih positif tuh ya benar-benar jaga moodnya gitu, nonton apa, melakukan hal-hal yang disenangi gitu, main musik, masak gitu, jaga mood, benar-benar gitu. Itu pengaruh. Oke, tapi alhamdulillah sekarang kan posisi anaknya kan sehat ya Mbak ya. Ajeng juga sudah mulai ya pulih. Sih, ya, nggak tahu, kayaknya sudah pulang kayaknya deh. Maksudnya belum, kan anaknya ya masih kayak sesar gitu kan, plus positif gitu. Ya kita doakan lah. Iya, udah sehat anaknya udah. Saya tanya kabar katanya alhamdulillah sehat semua. Ajeng juga udah mulai pulih. Cuman masih kemarin waktu hari Rabu apa ya, atau hari Selasa itu saya tanya untuk
Mbak bisa nggak ikut Zoom-nya? Katanya masih pakai oksigen, takutnya nggak bisa ngomongnya. Tapi secara umum gambarannya dia sehat-sehat aja sekarang. Kayak gitu. Jadi aku udah sama teman-teman satu ya, dukungannya luar biasa gitu. Ya kayak Mas Gesal sama Mas Dandi kan disupport sama pelayanan kan. Aku rasa itu penting banget gitu. Dari segi kerjaan, mungkin nganterin makanan. Disinilah peran seksi, teman-teman seksi itu benar-benar kelihatan gitu. Ketika Waskon 1, 3 anggotanya tuh nggak ada gitu. Kan pasti beban pekerjaan mereka yang di kantor kan lebih berat dan mereka dengan sukarela itu mengerjakan gitu. Terus gantiin helpdesk pasti kan lebih banyak waktunya kan buat helpdesk gitu. Terus dari Pak Samsu juga katanya kan ya sudahlah, maksudnya ini tuh jadi pelajaran, nggak akan kita saling menyalahkan siapa menulari siapa, kayaknya nggak cukup dewasa untuk seperti itu. Ini musibah dan kantor juga banyak yang kena. Ini musibah bersama buat pelajaran bersama. Nggak waktunya lagi untuk saling menyalahkan gitu. Ya itu membuat saya tenang sih. Dari kata-kata dari Pak Samsu gitu ngasih motivasi, lumayan tenang gitu. Jadi teman-teman di Waskon 1 terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Herlina. Waktunya sudah memberikan kesaksian ke kita. Waduh, kesaksian jadi. Sekarang kita ke Mas Dandi ya, artis kita. Halo Mas Dandi. Mas Dandi gimana? Halo. Ada yang mau disampaikan buat teman-teman atau mungkin ngasih tips ke kita yang sampai saat ini kan kita was-was nih, gitu. Oh ya. Mungkin yang tips pertama itu jangan lupa konsumsi vitamin dan lain-lain untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Soalnya saya agak nakal juga soalnya. Saya tidak pernah konsumsi vitamin karena rasanya itu tidak enak. Karena rasanya tidak enak, jadi saya jarang mengkonsumsi vitamin. Cuma lebih sering mengkonsumsi buah-buahan sama susu aja yang lebih banyak. Tapi ternyata vitamin itu juga penting untuk memperkuat daya tahan tubuh. Soalnya saya kan juga agak pede juga dengan daya tahan tubuh saya karena selama setahun lebih ini tidak pernah sakit sama sekali. Baru kali ini positif COVID gitu. Terus yang kedua, jangan lupa protokol kesehatannya. Mungkin waktu mencari makanan di luar, interaksi sama yang lain. Kalau ibadah juga lihat-lihat kondisinya. Kalau misalnya mereka menerapkan protokol kesehatan, bisa ke sana. Kalau enggak, lebih baik jangan. Jika itu. Yang penting protokol kesehatan, maskernya dipakai, lebih sering cuci tangan, dan lain-lain. Karena orang yang tidak ada gejala, terus rapid testnya non reaktif aja masih bisa positif corona seperti saya gitu. Gitu aja sih. Terus juga untuk tips yang terakhir mungkin pikirannya jangan terlalu ini ya, jangan terlalu memikirkan yang berat-berat. Soalnya kadang kalau mikir berat-berat itu bisa memperburuk suasana. Waktu itu pas saya positif juga mikirnya ya berat-berat kadang kalau nggak diajak ngobrol sama yang lain. Itu mikir terus sampai bisa sesek sendiri bisa. Tapi besoknya setelah tidur sudah baikan lagi. Gitu. Kalau ada setelah kepikiran itu ada hal yang bisa dilakukan, monggo dilakukan. Kalau enggak ya pasrahkan kepada yang Tuhan Yang Maha Esa gitu. Itu aja sih Mas. Ya. Saya nangkap tadi ada satu poin penting ya. Ketika membeli makan ya, jangan sampai nggak pakai masker ya. Protokol. Karena kan di sana kan nggak tahu kan orangnya kan banyak dari mana-mana. Bisa dari luar kota, bisa itu kan ada yang hasim-hasim kan nggak tahu juga kita tuh. Nah, droplet kan kemana-mana. Itu yang bahaya ya. Sama mungkin poinnya jangan sampai berpikir yang berat-berat. Nah, kalau ada masalah yang berat, mendingan bikin video klip ya. Waduh. Ya. Jangan sampai lupa SAK. Nah, iya tuh. Oke Mas Dandi, terima kasih. Jangan sampai lupa SAK. Terima kasih, semoga lekas negatif dan bisa bikin video klip lagi. Untuk Mas Gesang sekarang Mas. Amin, amin. Nah, gimana Mas Gesang? Sama sih.
sudah diwakili sama Mbak Herlina sama Mas Dandi. Terutama ini untuk yang ngekos, Mas. Kan biasanya kalau makan, iya, mesti di luar, nggak bisa masak sendiri. Nah, ada tips sih. Ya, jujur sih, ini kesalahan saya mungkin waktu keluar makan itu lebih suka makan di tempat, Mas. Karena kan lebih praktis, nggak nyuci piring, nggak apa. Nah, itu salah ternyata. Kalau bisa bagi yang ngekos itu makannya dibungkus aja. Nah, kan kalau kita bawa pulang, diangetin dulu. Minimal ya 5 menit, 10 menit lah. Biar steril gitu. Baru bisa dimakan. Itu sih tips tambahan buat teman-teman yang ngekos. Biar bisa jaga kesehatan juga. Terus ini, protokol kesehatan. Itu juga ternyata sangat penting. Kayak misalkan pakai masker. Kelihatannya kan sepele ya, Mas ya. Cuman waktu di kantor kan kita nah itu awalnya kan saya udah ngerasa ada gejala, cuman dinyatakan negatif kan rapidnya. Nah, jadi itu mengurangi kewaspadaan saya juga waktu di kantor. Ya mungkin untungnya sih masih pakai masker atau apa, jadi sempat was-was juga sih waktu Pak Bowo rapidnya dinyatakan positif. Wah, ini jangan-jangan saya ikut ngularin ke teman satu kantor gitu kan, sama kayak Mbak Herlina, was-wasnya itu jadi kayak bikin rasa bersalah gitu, Mas. Ya alhamdulillah negatif, teman-teman pelayanan dan aja yang kena. Mungkin ya itu kesalahannya. Karena kan komputer saya itu komputer saya kan sering dipakai teman-teman kan, Mas. Karena kan buat cetak NPWP. Ya itu mungkin dari keyboard atau mouse kan bisa aja terkena droplet atau apa, itu yang bikin was-was atau saya ngerasa bersalah banget. Jadi untuk teman-teman meskipun kalau misalkan ngerasain gejala atau apa, tetap jaga protokol kesehatan biar nggak menularkan ke teman yang lain. Oke, poinnya tadi yang paling penting kalau ke warung tipsnya ya itu jangan makan di situ gitu ya. Bungkus saja, betul ya? Bungkus saja. Nah, nek kepengin mangan soto ya apa kok? Soto dibungkus. Bungkus plastik, Mas. Bedanya ada, Mas. Oke, terima kasih Mas Gesang. Intinya itu ya, buat teman-teman. Jadi ini sharing dari teman-teman KPP Situbondo yang sudah positif, bisa menjadi pengalaman yang berharga ya, dan tips buat kita yang saat ini sedang was-was supaya tidak tertular virus COVID ini. Dan untuk 9 teman kita, saudara kita yang sedang positif sekarang, termasuk yang ada di video ini, kita doakan semua segera sehat dan bisa berkumpul kembali. Oke. Amin. Oh iya, saya pertanyaan terakhir. Ini saya baca kayak nggak tahu literatur ya. Mas Gesang ini apa itunya, golongan darahnya? O. Kalau Mbak Herlina? B. AB. Oh iya. Ada saya baca kalau golongan darah B sama O itu OTG katanya, berarti bohong, hoak gitu. Hoak, iya. Sekarang terbukti sendiri ini. Jadi literatur itu nggak benar. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih atas waktunya teman-teman, Mbak Herlina, Mas Gesang, dan Mas Dandi. Semoga segera sehat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.